Ini kita akan belajar mengenai AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi setelah kita tahu sumber daya alam itu apa, jenis-jenisnya apa saja, kemudian bagaimana kita mengambil sumber daya itu di dalam maupun permukaan bumi, yang perlu kita lakukan adalah AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan. Intinya AMDAL itu sebuah kajian mengenai dampak dari suatu kegiatan yang akan dilakukan gitu ya. Sebelum kita melakukan pertambangan atau mengambil sumber daya hutan atau mengambil sumber daya kelautan atau menjadikan suatu objek pariwisata, kita harus melakukan AMDAL untuk mengetahui bagaimana sih dampak yang akan timbul jikalau kita melaksanakan kegiatan tersebut. Apakah buruk bagi lingkungan atau tidak? Ketika dampaknya buruk bagi lingkungan, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian atau paling fatalnya tidak jadi direncanakan, tidak jadi dilakukan karena AMDAL-nya tidak lulus, gitu ya. Dan AMDAL ini nggak cuma sebelum atau pra pembangunan, tapi pasca pembangunan AMDAL itu juga berperan untuk apa? Untuk pemantauan. Jadi ketika objek itu sudah jadi, tapi melanggar apa yang telah disepakati pada AMDAL sebelumnya, maka perlu dihentikan atau dilakukan evaluasi. Gitu. Nah, lalu kriteria usaha dan kegiatan apa saja yang berdampak penting yang wajib melengkapi adanya AMDAL. Suara siapa ya? Nadira di Hah? Di buku Pinggir Kak di depan Kak. Oh. Ya, di mute aja kalau belum ingin bertanya. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada yang ingin bertanya nanti silahkan langsung saja memotong penjelasan dari Bapak ya. Pertama, pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, misalnya melakukan pembangunan jalan tol, itu kan mengubah bentuk lahan. Tadinya lahan hutan, misalkan menjadi jalan. Atau misalnya membangun pabrik semen yang bahan bakunya itu dari batu kapur, yang terdapat di perbukitan, tadinya bukit, terus dikeruk, sehingga bukitnya hilang atau tererosi, nah itu butuh namanya AMDAL. Begitupun dengan eksploitasi sumber daya alam, pengambilan sumber daya alam, baik berupa tambang, hutan, maupun kelautan juga harus melakukan AMDAL. Lalu proses dan kegiatan menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan, pemborosan, dan kemerosotan dari sumber daya alam tadi perlu dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Misal pembangunan pabrik apa ya, kain, pewarnaan segala macam itu kan menghasilkan limbah berupa cairan-cairan kimia. Nah, itu juga perlu adanya AMDAL. Bagaimana nanti pengelolaannya pasca produksi perlu dipikirkan. Lalu proses dan kegiatan memengaruhi pelestarian, konservasi atau perlindungan cagar budaya. Misal wilayah kawasan lindung ya hutan, suaka alam, marga suaka alam, cagar alam gitu-gitu. Ketika akan dirubah fungsinya, akan dikonversi, tentu harus memperhatikan adanya AMDAL dulu, layak atau tidaknya. Lalu introduksi tumbuhan, hewan, dan jasa pernik. Introduksi itu apa ya? Introduksi itu ngapain? Ada yang tahu? Apa? Hah? Pengenalan ya, pengenalan sumber daya berupa tumbuhan atau hewan pada habitat yang baru itu introduksi. Misal gitu ya, ada yang memelihara kuda nil misalkan ya. Di Indonesia kan tidak mengenal ekosistem alaminya dengan kuda nil. Nah, misalkan pas melihara sudah terlalu banyak, kalian lepas liar ke sungai, airnya di sungai itu ekosistemnya akan kacau gitu ya. Nah, itu harus memperhatikan AMDAL dulu. Terus pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati, lalu kegiatan risiko tinggi yang mempengaruhi pertahanan negara, dan penerapan teknologi yang mempengaruhi lingkungan hidup juga harus melalui analisis mengenai dampak lingkungan. Misal untuk pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya, itu kan perlu AMDAL dulu karena apa? Dampak dari pembakaran batu bara itu kan selain berdampak pada lingkungan juga pada masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut gitu ya. Misal sesak napas atau terjadi infeksi pada sumber-sumber air masyarakat itu bisa. Lalu kalau menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, beberapa jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dibedakan jadi dua. Pertama, yang dia berpotensi punya dampak yang penting. Kedua, karena kemampuan teknologi
yang dimungkinkan tidak bisa menanggulangi dampak negatif yang timbul dari penggunaan teknologi tersebut. Ya, kalau dari dampak pentingnya diukur dari seberapa besar jumlah penduduk yang terdampak, seberapa luas, ya, seberapa kuat intensitasnya, ya, seberapa banyak komponen yang dilibatkan, sifat kumulatifnya, kemudian berbalik atau tidaknya si dampak tadi terhadap lingkungan sekitar. Kemudian kriteria lain ya mengenai perkembangan iptek dan referensi internasional tentang kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan. Seperti pada slide ya ada gambar sungai yang sangat tercemar. Itu warnanya hitam kemungkinan dari cairan kimia yang tidak melalui naturalisasi ya. Tidak dilakukan penyulingan atau penyaringan sebelum dibuang ke lingkungan. Itu tidak boleh. Harusnya ya ini nggak lolos AMDAL. Karena pas proses AMDAL ditanya nanti pengolahan limbahnya seperti apa. Nah, harusnya ketika dinyatakan layak, dia sudah melalui pengolahan dulu. Tapi nyatanya kalau dibuang langsung ke sungai seperti ini, ya ini tentu harus ditindak gitu ya. AMDAL-nya tidak sesuai. Lalu beberapa rencana usaha dari berbagai bidang yang membutuhkan AMDAL banyak sekali ya. Nah, pada bidang multisektor, misalnya reklamasi wilayah pesisir itu membutuhkan AMDAL. Reklamasi itu kegiatan apa? Ngapain reklamasi? Ada yang tahu? Ngapain reklamasi itu? Mana ini? Ada orangnya enggak nih? Reklamasi itu ngapain ya, anak-anak? Ngapain? Penimbunan, ya penimbunan laut biasanya ya. Laut timbun jadi daratan, jadi pulau baru, pulau buatan itu reklamasi. Itu butuh AMDAL. Kenapa? Pertama tentu dia berdampak pada lingkungan. Ya. Pulau buatan ngambil tanahnya dari mana? Pasti dari tempat lain atau nyedot pasir dari dasar laut, dikumpulkan jadi satu sehingga jadi pulau buatan. Apa yang terdampak? Pertama terumbu karangnya pasti hilang, ikan-ikannya pasti minggir, dampaknya ke nelayan, nelayan mancing nggak dapet ikan. Nah itu ke multisektor itu butuh AMDAL. Seperti yang di Jakarta itu ya akhirnya kan dihentikan sementara karena memang AMDAL-nya belum selesai. Pada bidang militer misalkan bidang pertahanan ya aktivitas militer, lokasi-lokasi latihan perang itu kan butuh AMDAL dulu. Kira-kira ketika dibangun di lokasi ini berbahaya nggak sih buat masyarakat sekitar misalnya? Karena kan kalau ada aktivitas militer itu latihan perang ya, nembak atau pelemparan granat ya. Kalau terlalu dekat dengan pemukiman pasti akan merusak objek-objek di sekitar pemukiman penduduk. Terus pada bidang pertanian ya, terutama usaha budidaya tanaman pangan. Kebanyakan budidaya pangan di negara-negara maju maupun berkembang itu terlalu banyak menggunakan pupuk kimia atau insektisida. Memang hasilnya bagus ya, artinya tumbuhan nanti sayur-mayur yang dihasilkan tuh bisa hijau, bisa seger, bisa bagus gede gitu ya. Tapi dampak ke lingkungannya apa? Tanahnya tercemar sehingga menjadi keras ya, tekstur tanahnya akan berubah. Kemudian kalau mencemari air ya akan menimbulkan kerusakan pada biota sungai atau danau atau laut ya. Pada bidang perikanan dan kelautan pun begitu. Ketika misalnya ada usaha budidaya tambak udang itu juga harus melalui AMDAL. Kalau sehektar 2 hektar nggak masalah ya. Tapi kalau dia sudah PT besar membangun tambak udang tentu akan berpengaruh pada kegiatan alami di sekitar pesisir pantai. Ya terutama tingkat abrasinya nanti mungkin akan bertambah karena tambak itu kan menggusur daerah-daerah mangrove yang tadinya berfungsi sebagai pelindung di daerah pesisir dari gelombang-gelombang besar. Terus kehutanan ya, terutama gangguan pada ekosistem hutan. Ketika hutan kita alih fungsikan menjadi lahan pertanian, tentu ekosistemnya berubah. Yang tadinya ada harimau misalkan, dia berburu kijang, dimakan kijangnya. Sekarang sudah berubah menjadi kebun kelapa sawit. Ya, tidak ada lagi kijang di situ. Tuh, akhirnya harimau pun tersisih, akhirnya menimbulkan kepunahan. Lalu bidang perhubungan, contohnya ini pembangunan jalur kereta api juga harus dipikirkan ya, jangan bagusnya tidak berdekatan dengan pemukiman karena tentu pertama ada polusi suara sangat berisik. Pun lagi nanti ada dampak dari getaran. Ya, kalau terlalu dekat dengan pemukiman bisa jadi tembok-tembok warga itu akan retak misalkan, itu bisa terjadi.
Terus misal pembangunan bandara, kenapa sih bandara itu selalu jauh dari daerah perkotaan, dari pusat kota? Karena memang kegiatannya berbahaya gitu ya. Misal kalau ada pesawat yang gagal landas atau gagal terbang, itu kan berbahaya kalau nanti sampai kebelabasan, nubruk rumah, nubruk bangunan, akhirnya masyarakat menjadi korban. Tuh. Maka perlu AMDAL dulu. Nah, pada bidang teknologi satelit, ya terutama fasilitas pembuatan roket, ya itu harus AMDAL dulu karena bisa jadi ketika kita roket ingin diterbangkan gitu ya, gagal terbang, akhirnya meledak di atmosfer yang menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitarnya. Bidang perindustrian pun demikian, ya pembangunan industri semen tadi, ya perlu adanya AMDAL. Bidang PU, misalnya pembangunan bendungan, harus diperhatikan, harus AMDAL dulu. Karena kita lihat dulu kemampuan dari sungai, daya dukung sungainya seperti apa. Apakah ketika sudah dibangun bendungan, aliran alaminya akan terganggu, atau mungkin biota-biota sungai itu tidak bisa melakukan mobilitas seperti biasanya, yang dari hulu ke hilir misalkan. Terus bidang perumahan dan kawasan permukiman, terutama pada mobilisasi material. Kita bangun perumahan, pasti ngusung batu, ngusung pasir, ngusung segala macam, pakai truk gede-gede ya. Nah, itu kan perlu AMDAL dulu. Apakah melewati pemukiman padat penduduk atau tidak? Apakah itu merupakan lahan pertanian produktif atau bukan? Karena kalau itu berupa lahan pertanian produktif, tidak boleh dikonversi menjadi pemukiman, karena dikhawatirkan di masa depan produktivitas dari bahan pangan akan berkurang dan tentunya akan berdampak pula pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Bidang energi dan sumber daya mineral, kegiatan penambangan itu kan akan merubah struktur tanah. Lapisan tanahnya akan berubah. Bagaimana berubahnya? Tambang, apalagi tambang yang terbuka, open pit gitu ya, kan akan menggali. Nah, lapisan tanah atas tentu akan hilang. Padahal untuk kegiatan pertanian itu memanfaatkan lapisan paling atas dari struktur tanah, ya terutama pada lapisan organik sampai ke subsoilnya. Nah, kalau itu hilang kan tidak bisa dikembalikan lagi serta merta gitu ya, sebulan balik itu enggak. Pada bidang pariwisata, gangguan terhadap ekosistem, ya sebelum terkenal daerahnya masih asri, masih alami gitu ya. Ketika viral, daerahnya banyak dikunjungi, akhirnya banyak sampah, kemudian pencemaran yang lain-lain segala macam. Makanya harus AMDAL dulu. Terus bidang ketenaga nukliran, ya tenaga nuklir itu sangat perlu AMDAL ya, karena dampaknya ketika nanti terjadi kebocoran reaktor nuklir, tentu radiasinya akan kemana-mana gitu ya. Itu kan berbahaya. Terus terakhir adalah bidang pengelolaan limbah yang B3 ya, bahan beracun dan berbahaya. Tadi itu misal pewarna kain, itu harusnya kan diolah dulu ya. Nggak boleh langsung dibuang ke sungai atau ke laut misalkan. Karena dia beracun dan berbahaya. Selain tadi, kawasan budidaya yang harus melalui AMDAL dulu, kawasan lindung berupa hutan, cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, segala macam itu juga perlu AMDAL dulu. Ya, misal kawasan bakau, ya kasusnya seperti di Bali yang bangun jalan tol Bali Mandara yang di atas laut. Itu kan menggusur beberapa hektar kawasan mangrove. Ya, itu sudah melalui AMDAL. Ya mungkin diperkirakan untuk kepentingan manusia lebih besar gitu ya. Akhirnya bisa. Harusnya ya memang ambil dulu. Kalaupun layak boleh, kalau tidak layak ya harus dilakukan penyesuaian. Jadi AMDAL itu kan berupa dokumen ya anak-anak ya. Dokumennya isinya apa? Di situ ada pengkajian tentang dampaknya, terus evaluasi kegiatan, saran dari masyarakatnya, perakiraan besaran serta sifat penting dampaknya, lalu evaluasi layak atau enggaknya, baru nanti ke rencana pengelolaan. Jadi selain rencana pra pembangunan juga pengelolaannya seperti apa nanti sehingga bisa terpantau. Lalu kita selaku masyarakat itu bisa terlibat dalam penyusunan AMDAL, terutama kita-kita yang terkena dampak langsung atau pemerhati lingkungan atau pihak yang terpengaruh atas keputusan dari AMDAL tadi. Nah, dokumen AMDAL yang disusun tadi berupa saran segala macam itu akan dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk oleh Menteri, terutama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, persetujuannya tergantung nanti bangun di mana ya. Misal Nadira itu kan membangun pabrik semen di Pesawaran. Ya, tentu selain dapat persetujuan dari Menteri, itu juga harus dapat persetujuan dari Gubernur Lampung dan Bupati Pesawaran misalkan. Kalau di kawasan perkotaan ya dari wali kota berarti.
Itu tadi tentang AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, cukup jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Pada tidur. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Enggak. Nah, nggak ada ya. Kamu ikut lagi sama Hisa? Oh, jadi nggak ikut lagi, Pak? Kan ini buat yang daring, ngapain ikut lagi? Oh, nggak tahu, Pak. Saya lihat di grup katanya siap-siap gitu ya. Sudah, saya ikut. Oh, ketua kelasnya kurang bener berarti ini. Siapa ketua kelasmu? Ini ya, Dimas ya. Jadi yang ikut Zoom itu yang online dari rumah. Ya kalau udah ketemu Bapak di sekolah ngapain ikut lagi? Gitu ya. Tapi kalau mau ikut tujuannya untuk nambah ilmu ya nggak apa-apa sih. Gitu. Kita lanjutkan. Jadi boleh keluar, Pak. Boleh, mau gabung juga boleh, keluar boleh. Ya, yang lainnya kita lanjutkan. Nggak ada yang nanya ya tentang AMDAL ya. Lanjut ke pembangunan berkelanjutan. Ini kok dikit banget mungkin. Ini ya, mungkin ketua kelasnya kurang menyampaikan. Di sini Bapak sampaikan ya. Jadi yang Zoom itu yang daring di rumah. Itu kalau sudah ketemu Bapak yang nggak usah nge-Zoom lagi. Dan jadwalnya itu akan Bapak tetapkan aja ya, Selasa Rabu, Selasa kelas 12, Rabu itu kelas 11. Jadi nanti silakan join-join aja ya. Kalau sudah hari Rabu pukul 1. Kalaupun nanti ada halangan akan Bapak sampaikan di grup. Selama kita masih 50%. Kalau tahu nanti sudah 100% ya nggak nge-Zoom lagi. Itu ya. Terus pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Ya, menurut Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009, intinya pembangunan berkelanjutan itu adalah upaya yang sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan untuk menunjang keadilan pada generasi kini dan masa depan. Jadi pembangunan yang tidak hanya memikirkan saat ini saja, tapi jangka panjangnya seperti apa. Ya. Nah, istilah pembangunan berkelanjutan itu diperkenalkan oleh World Commission on Environment and Development dalam laporannya si Brundtland ya, dengan judul Our Common Future, masa depan yang kita inginkan. Jadi zaman dulu sudah dipikirkan, ini muncul pasca Perang Dunia II ya. Jadi pas Perang Dunia II itu kan sangat kacau gitu ya, seakan-akan dunia itu nggak ada kelanjutannya lagi. Nah, dari situlah berpikir bagaimana sih masa depan yang kita harapkan tetap ramah pada lingkungan dan menguntungkan bagi manusia. Maka muncullah konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu punya 5 prinsip. Ya. Pertama ada keadilan antar generasi. Artinya tadi itu pembangunan tidak hanya memikirkan masa sekarang, tapi masa yang akan datang. Bagaimana anak cucu kita di 50, 100, 200, 300 tahun ke depan. Gitu ya. Jangan sampai sumber daya alam itu habis di kita. Ya harus ada distribusi sampai antar generasi. Lalu prinsip yang kedua adalah keadilan dalam satu generasi. Generasi kita ini gitu ya. Nah, sama-sama penduduk bumi harusnya terjadi kemerataan dalam hal penghasilan, misalkan kesempatan yang sama segala macam. Terus ada pencegahan dini, AMDAL tadi. AMDAL itu bentuk dari precautionary principle ya, pencegahan dini dari kerusakan lingkungan yang akan timbul dari dampak pembangunan oleh manusia. Prinsip yang keempat adalah perlindungan keanekaragaman hayati. Ini sangat penting karena apa? Sumber bahan makanan pokok manusia terutama itu kan dari makhluk hidup lain ya, hewan maupun tumbuhan. Ketika mereka mengalami kepunahan ya juga akan manusia juga akan menyusul pastinya ya, karena tidak ada lagi bahan makanan lagi. Terus yang keenam adalah internalisasi biaya lingkungan. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan pembangunan, ongkos paling besar dikeluarkan itu bukan uang atau materi, tapi ongkos lingkungannya. Ya, ketika kita melakukan penambangan, kita keruk tanahnya, tidak bisa setahun 5 tahun kita kembalikan tanah itu sesubur sebelumnya. Nah, maka ongkos lingkungan itu harus ditekan seminimal mungkin. Nah, paradigma dari pembangunan berkelanjutan itu ada 2 konsep utama ya. Pertama, manusia itu ingin kehidupan yang lebih baik. Dia terutama untuk mengentaskan kemiskinan, untuk mewujudkan keadilan intragenerasi tadi. Terus gagasan yang kedua, adanya keterbatasan dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kita sekarang maupun masa depan. Karena tadi ya, menurut si Robert Malthus itu, ya pertumbuhan penduduk itu menurut deret ukur. Ya, jadi manusia itu 1, 2 nanti jadi kelipatan, jadi 4, jadi 8, jadi 10, tambah banyak. Kecepatan pertumbuhan itu sangat cepat.
Sedangkan sumber daya alam itu mengikuti deret berhitung ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Seperti itu. Terus kemudian setelah muncul gagasan pembangunan berkelanjutan pada sidang PBB yang WCED tadi yang menghasilkan dokumen apa namanya? Jadi lupa. Our Common Future ya. Pada tahun 1992 dilakukan kembali konferensi tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro, Brazil yang menghasilkan Declaration on Environment and Development, mengeluarkan 27 prinsip tentang pembangunan berkelanjutan. Ya, yang pertama ada manusia itu sebagai pelaku atau pelaksana pembangunan. Jadi baik buruknya dampak lingkungan itu dari kegiatan manusia. Yang kedua, state sovereignty ya, bahwasanya negara itu sebagai institusi yang melakukan atau mengarahkan jalannya pembangunan tadi. Lalu yang ketiga, direct to development, pembangunan yang ke arah yang lebih baik. Yang keempat adalah perlindungan sumber daya alam dalam proses pembangunan. Ya, jangan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, karena sumber daya alam itu kan ada yang diperbarui, ada yang tidak. Kalau dia tidak dapat diperbarui, kalau kita secara berlebihan tentu akan hilang. Dan pasti kita harus mencari alternatif lainnya. Yang kelima adalah penurunan kemiskinan. Itu tadi, kalau orangnya sudah mampu, sudah tidak miskin ya, tidak mungkin dia akan merusak lingkungan dengan tujuan ekonomi. Tidak mungkin motif ekonomi menjadi faktor perusakan lingkungan. Ya. Yang keenam adalah prioritas pada daerah yang berkembang. Negara-negara berkembang harusnya menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan. Gitu ya. Karena di situ tingkat kemiskinannya masih tinggi, tingkat buta huruf masih tinggi. Ya. Kemudian yang ketujuh, koordinasi negara ya untuk melindungi ekosistem, gitu ya. Terus yang kedelapan adalah penurunan pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan. Misal penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan harus dikurangi. Penggunaan bahan-bahan yang habis pakai yaitu harus dihindari, gitu ya. Terus yang kesembilan adalah kapasitas bangunan. Bangunan yang prinsip pembangunan berkelanjutan. Terus yang ke-10 adalah partisipasi publik kita selaku masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk mengontrol pembangunan yang tetap ramah lingkungan. Yang ke-12 adalah dukungan dan sistem ekonomi internasional yang terbuka. Ke-13 itu kompensasi untuk kejahatan dari, bukan kejahatan ya, kayak kerugian kita akibat polusi dan dampak lingkungan. Misal dari kegiatan industri, kita sesak napas, kita gatal-gatal, itu harus dapat kompensasi. Yang ke-14 adalah koordinasi negara untuk mencegah terjadinya pembuangan sumber daya alam. Ke-15 pencegahan dini ya, prinsip ketiga pembangunan berkelanjutan tadi. Yang 16 itu prinsip terakhir ya, internalisasi ongkos lingkungan. 17 itu penilaian dampak lingkungan. 18 adalah pemberitahuan tentang kerusakan lingkungan. 19 adalah prioritas ya. 20 ini penting buat kaum wanita ya, bahwasanya women have a vital role ya. Jadi wanita itu punya peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Karena apa? Nanti wanita itu kan menjadi guru pertama bagi anak-anaknya yang akan memberikan konsep bahwasanya ini baik, ini buruk, ini ramah lingkungan, ini tidak. Nah, itu peran wanita penting di situ. Terus mobilisasi kaum muda ya, kaum muda seperti kita ini harusnya lebih sadar pada pelestarian lingkungan. Dua-dua adalah peran penting dari penduduk asli, ya, indigenous people. Terus orang-orang yang dalam tekanan, ya biasanya aktivis-aktivis lingkungan itu mendapat tekanan yang sangat hebat, ya, terutama dari pengusaha, dari yang punya kepentingan. 24 perang. Nah, perang itu selain merugikan harta benda, juga dapat merusak lingkungan. Ya. Yang ke-25 adalah perlindungan pada perdamaian, pembangunan, dan pelestarian lingkungan. 26 penyelesaian pada sengketa lingkungan, dan yang ke-27 adalah koordinasi antara negara dengan masyarakatnya. Ketika negara membuat peraturan tentang pembangunan berkelanjutan, ya masyarakatnya harus ikut melaksanakan, mengimplementasikan agar terjadi harmonisasi dalam lingkungan tadi. Nah, pada KTT Bumi Rio tahun 1992, selain menghasilkan 27 prinsip pembangunan berkelanjutan, implementasinya itu
ejawantakan dalam Agenda 21, di mana terdapat 4 pokok cakupan. Yang pertama itu dimensi sosial dan ekonominya, yang kedua konservasi, perlindungan ya, dan manajemen pada sumber daya untuk pembangunan. Yang ketiga ada penguatan kelompok-kelompok utama, dan yang paling penting adalah implementasinya. Nah, di Indonesia sendiri, Agenda 21 itu dijabarkan dalam 4 hal besar ya. Pertama, pengentasan kaum miskin, lalu pengembangan pengelolaan limbah sumber lanjut. Nah, tadi setelah ketemu di Rio tahun 1992, nah tahun 2002 itu diadakan lagi KTT tentang pembangunan berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan. Itu menghasilkan dokumen berupa Johannesburg Plan of Implementation, setidaknya menyoroti 6 hal penting ya. Pertama tentu kemiskinan tadi, yang menjadi konsen utamanya. Lalu mengubah pola konsumsi dan produksi tidak berkelanjutan, benar. Terus melindungi dan mengolah sumber daya alam, good governance ya, pemerintahan yang baik itu bisa menjadi dasar pembangunan berkelanjutan. Lalu usaha lebih di tingkat global, jadi peran negara dalam tingkat global itu penting. Apalagi negara kita itu kan negara dengan hutan-hujan tropis terluas ketiga di dunia. Ya, peran kita itu sangat penting sebenarnya dalam tingkat global. Lalu kelembagaan tingkat nasional yang kuat dan partisipatif. Nah, KTT terakhir yang dilaksanakan tentang pembangunan berkelanjutan itu tahun 2012 ya. Tahun 2012 di Rio lagi di Brazil ya. Yang dinamakan Konferensi Tingkat Tinggi Rio Plus 20. Nah, itu menghasilkan dokumen yang ini the future we want ya, masa depan yang kita inginkan. Nah, itu menyoroti 3 hal penting, 3 isu penting ya. Pertama adalah green economy atau ekonomi hijau. Jadi produk-produk dari semua negara itu harus bersertifikasi eco-label yang menyatakan bahwasanya proses mulai dari produksinya, distribusinya itu ramah akan lingkungan. Ya, terus kerangka institusinya, negaranya juga harus mulai sadar akan pembangunan berkelanjutan, dan yang paling penting adalah aksi dari kerangka yang sudah dibuat tadi. Nah, lalu pemanfaatan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan, ya pertama tentu pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, ya mengurangi bahan-bahan kimia, kemudian mengurangi penggunaan insektisida, fungisida yang berbahan non-alami. Nah, terus pencegahan penurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan, pemanfaatan energi terbarukan, diversifikasi bahan bakar, penganekaragaman bahan bakar. Jadi kalau kita pakai bensin segala macam, harapannya ke depan lebih beragam lagi. Lalu efisiensi dan konservasi energi, serta terakhir pengelolaan sampah domestik. Oke, materinya selesai.